Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Kingdom Plantae. Apa itu Kingdom Plantae? Kingdom Plantae itu adalah tumbuh-tumbuhan, kelompok tumbuh-tumbuhan. Jadi kelompok tumbuh-tumbuhan itu dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan lumut itu dibagi menjadi 3 lagi, lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Kalau paku-pakuan itu pokoknya tumbuhan paku. Kalau tumbuhan berbiji adalah tumbuhan-tumbuhan yang sering kita lihat yang memiliki biji. Jadi tumbuhan lumut dan paku itu tidak memiliki biji. Kalau tumbuhan berbiji dia itu memiliki biji. Ya, ini tumbuhan lumut tahu ya. Tumbuhan paku contohnya kayak pakis dan lain-lain. Tumbuhan berbiji contohnya kayak mangga, kelapa, rambutan, dan sebagainya. Yang pertama tumbuhan lumut dan paku. Ciri-cirinya yaitu memiliki kalau tumbuhan lumut ciri-cirinya memiliki spora, berkembang biak secara vegetatif dan generatif, dia memiliki klorofil dan habitatnya di lingkungan yang lembab. Nah, tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Struktur mirip akar pada lumut disebut rhizoid. Jadi dia itu tidak memiliki pembuluh. Pembuluh itu apa ya? Kayak berkas pengangkut gitu loh. Kalau di tumbuhan berbiji kan ada yang namanya xilem phloem yang mengangkut makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut makanan ke daun. Tapi tumbuhan lumut itu tidak memiliki kayak gitu. Kemudian ini contoh tumbuhan lumut. Dia tidak memiliki xilem dan tidak memiliki phloem, tidak memiliki berkas pengangkut. Nah, ini tumbuhan berpembuluh. Apa sih tumbuhan berpembuluh itu? Nah, tumbuhan berpembuluh dia itu memiliki berkas pengangkut, xilem atau phloem. Dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Disebut tumbuhan berkormus. Kalau tumbuhan tidak berpembuluh, dia tidak memiliki berkas pengangkut, tidak memiliki xilem dan phloem, tidak dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Nah, contohnya tumbuhan lumut itu. Nih, apa sih? Apalagi tumbuhan berkormus itu. Tumbuhan berkormus itu memiliki 2 kelompok yaitu kormifta dan berspora. Pokoknya dia itu memiliki kormus, pembuluh. Yang pertama kormifta berspora, contohnya paku-pakuan. Nah, paku-pakuan itu ada tumbuhan paku yang menghasilkan spora dan ada yang tidak menghasilkan spora. Yang menghasilkan spora disebut sporofil, yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil. Kemudian kormofita berbiji contohnya yaitu tumbuhan berbiji. Nah, kenapa disebut tumbuhan kormofita berbiji? Karena dia memiliki bunga dan memiliki biji. Contohnya ya tumbuhan-tumbuhan yang berbiji itu. Nih, sekarang tumbuhan berbiji atau yang disebut spermatofita. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2, yaitu gymnospermae dan angiospermae. Apa sih gymnospermae? Nih, ciri-cirinya gymnospermae. Tumbuhan gymnospermae berbiji telanjang karena bijinya tidak tertutup oleh daun buah. Bayangkan dulu ya ini ya. Alat reproduksinya berupa bangun seperti kerucut yang disebut strobilus. Ada 2 macam strobilus, jantan dan betina. Batang besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut. Daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Ini bayangkan dulu ini ciri-cirinya. Contohnya tumbuhan berbiji terbuka yaitu tumbuhan pinus, cemara, damar melinjo, dan lain-lain. Nih, tumbuhan berbiji terbuka. Paham ya? Selanjutnya tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bakal biji yang terlindungi oleh daun buah. Daun buah dikelilingi alat khusus untuk pembiakan yang disebut bunga. Contohnya adalah jambu, mangga, rambutan, dan lain-lain. Angiospermae ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu dikotil dan monokotil. Ini gambarnya.
Ini tumbuhan berbiji terbuka, ini tumbuhan berbiji tertutup. Apa sih maksudnya berbiji terbuka dan berbiji tertutup? Tumbuhan berbiji terbuka itu adalah bijinya terbuka, tidak ada yang melindungi. Kalau tumbuhan berbiji tertutup, bijinya itu dilindungi oleh daun buah. Ini kan ini bijinya dilindungi toh. Nah ini berbiji tertutup namanya. Kalau ini nggak ada yang melindungi, ini berbiji terbuka. Udah gitu tok sebenarnya. Sekarang kan tadi Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi dua. Apa aja? Monokotil dan dikotil. Ciri-cirinya monokotil, yang pertama berakar serabut, memiliki satu keping lembaga, batang tidak berkambium, berkas pembuluh pengangkut tersebar, tulang daun sejajar atau melengkung. Pada umumnya kelopak bunga berkelipatan 3. Bayangkan dulu ini ya, bayangkan. Berakar serabut. Contohnya adalah pohon kelapa. Bayangkan dulu. Udah, lanjut. Sekarang yang dikotil. Dikotil memiliki keping lembaga 2. Dia itu berkambium. Berkas pembuluh tersusun dalam satu lingkaran. Tulang daun menjari atau menyirip. Berakar tunggang, pada umumnya kelopak bunga berkelipatan 4 atau 5. Bayangkan dulu. Kalau dikotil dia itu pasti berkambium. Kalau monokotil tidak berkambium. Oke. Berakar tunggang. Contohnya pohon jati. Nih. Perbedaan kalau monokotil keping lembaganya 1, kalau dikotil 2 kayak gini. Contohnya kedelai. Kedelai waktu baru tumbuh dia kan kayak mengangkat ada apa ya? Ada 2 daun yang tumbuh gitu loh. Nah, itu adalah keping lembaga, bentuknya kan mirip kayak gini. Kemudian akarnya, kalau monokotil dia itu berakar serabut, kalau dikotil dia itu berakar tunggang, jadi ke bawah seret gitu. Terus berkas pembuluh. Kalau monokotil dia itu tersebar berkas pembuluhnya, jadi antara xilem dan floem itu antara xilem dan floem tersebar. Tapi kalau monokotil dia itu tertutup, melingkar gini. Kalau monokotil. Kemudian tulang daun kayak gini perbedaannya dikotil, monokotil. Monokotil, dikotil. Kemudian bunga, kelopak bunga tadi. Kalau kelopak bunga monokotil berkelapatan 3, kalau dikotil berkelapatan 4 atau 5. Udah itu. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.